Jelas, ria itu bisa masuk ke syirikan. Iya. Bisa masuk syirik. Iya. Keridoan manusia ini, kita pengen dapat keridoan manusia, pengen semua orang itu suka sama kita. Ghayatun la tudrak, itu suatu tujuan yang nggak mungkin bisa dicapai. Umatnya Nabi SAW juga umat yang pertama kali masuk surga. Ini sebuah keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, yang aku takutkan atas umatku itu syirik kecil, kata Nabi. Kemudian para sahabat menanya, ya Rasulullah, masyirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya. Riya itu termasuk kepada syirik yang kecil. Maka riya ini dosanya besar ya. Jadi makanya itu ketika kita beribadah jangan mengharapkan ridhonya manusia. Kenapa kita kalau misalkan bikin konten-konten berilmu penontonnya sedikit? Modar. Karena orang-orang tuh malas. Kayaknya orang malas nontonin nih kayaknya. Kayak malas kebenaran gitu kan. Dan ngebatasin juga gak sih? Aing tuh takut, tau gak? Tahu benar tapi gue belum bisa ngelakuin. Iya. Itu sering kejadian tuh. Jangankan konten ini potongan klip aja. Iya. Misalkan kita nih jarang sholat. Ini dosa besar sholat pasti. Iya. Jangan aja. Karena kita tuh ngebatasin itu gak sih? Gak mau tahu. Sieun lah. Udah mah jarang ditonton, sekali ada yang nonton ngekoreksi. Aduh. So bener. Gak tau ya. Bukan so bener juga sih. Bukan so bener. Cuman lu bikin sendiri. Lu Nggak kurang nih, lu begini. Padahal kita udah nyoba bikin yang kita bisa. Harusnya gimana ya? Boleh gak sih? Bukan boleh gak sih? Maksud gua emang harus terima kritikan sih. Cuma ngekritik orang boleh. Boleh ya? Boleh ya. Itu kan masuk ke bab nasihat. Tapi ya tetap kita juga dalam mengkritik orang ya harus tahu adab-adabnya lah. Jangan sampai ngejatohin martabatnya dia. Kalau misalkan karena dikritik kita jadi nggak mau bikin hal-hal baik lagi, gimana? Jadi malas gitu. Ya malas sudah. Gue bikin yang bagus aja, jadi omong gitu. Mending bikin sekalian yang jelek gitu. Enggak, tapi kan kalau kita buat sesuatu itu ya karena Allah ya, suatu kita kebaikan. Jangankan kita ya, Nabi. Oh iya. Bayangkan Nabi ini Rasulullah SAW, orang yang Masya Allah sudah baik, akhlaknya bagus, apa segala macam. Tapi ada aja yang benci dengan Rasulullah SAW. Karena itu udah sunnatullah. Kita pasti nggak mungkin 100 seluruh dunia di sini nih suka sama kita. Ada pepatah Arab kalau nggak salah dikatakan ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridoan manusia ini, kita pengen dapat keridoan manusia, pengen semua orang itu suka sama kita. Ghayatun la tudrak, itu suatu tujuan yang nggak mungkin bisa dicapai. Nggak bakal mungkin. Nggak mungkin bisa dicapai. Orang tuh semuanya senang sama kita, itu hal yang mustahil, hal yang nggak mungkin. Sebaik-baiknya manusia pasti ada yang suka. Seburuk-buruknya manusia pasti ada yang dukung. Sebaik-baiknya manusia pasti ada yang nggak suka. Berarti di saat berarti kita harus sudah aja ya. Jangan lihat kiri kanan. Iya, kita karena emang nggak bisa bikin suka semua orang. Makanya tuh ketika kita melakukan sesuatu udah karena Allah aja. Kita melakukan ini, kita nilai suatu kebaikan misalkan. Ya udah kita lakukan karena Allah. Boleh nggak sih Nan ria sama Allah Nan? Dalam artian tuh begini. Ria kan kalau kita ria ke manusia tuh nggak boleh. Pengen dilihat gitu. Kalau ini ria ke Allah, ya Allah lihat nih. Boleh gak sih kayak lihat apa tuh misalnya lihat? Ria. Ya Allah nih misalnya ya Allah nih dia dilihatin, ya Allah nih lihat gue lagi sedekah gitu. Misalnya gitu karena Allah kan niatnya gitu. Maksudnya kan kalau diniatin seperti itu kan nggak ada yang lihat, jadi konteksnya tuh kita jadi lebih semangat. Kalau kita tanamin kayak gitu. Bukan ria kayak lu menunggu balasan gak sih kalau gitu? Ya lagi. Arab anggap ya ria, maksudnya kayak. Tapi kan
kita harus tahu juga definisi ria itu kan ingin dilihat oleh orang lain gitu. Jadi bukan tapi kalau misalkan kita pengen dilihat ya sama Allah itu justru itu lebih baik gitu. Kita kan dalam kita melakukan kebaikan itu kita pengennya dapat ridho Allah gitu, bukan ridhonya manusia gitu. Kalau misalnya kayak nagih kan, misalkan kayak kita sedekah nih, misalkan kalau sedekah bakal digedein kali lipat nih, misalnya nggak dikali-kali lipat, mana yuk? Alang sakinya. Nggak apa? Belum ada tanda-tanda pembalasannya. Itu boleh kan? Mengharapkan tanda balasan dari Allah. Nah, makanya dijelaskan juga bahwasanya cara Allah membalas kita itu bisa dengan 3 cara. Ya. Yang pertama, Allah langsung balas kebaikan tersebut ya di dunia. Ya bisa langsung atau mungkin dengan jeda waktu yang beberapa waktu misalkan. Itu yang pertama. Allah pasti balasan kebaikan tersebut. Yang kedua, Allah lindungi dia dari bahaya. Dengan sebab kebaikan dia, mungkin kan Allah tulis misalkan dia semestinya dia dapat musibah, tapi karena dia melakukan kebaikan tersebut, akhirnya Allah ganti musibah tersebut, akhirnya dihilangkan. Itu dari kebaikan balasan dari Allah. Kemudian yang ketiga, Allah simpan nanti di surga. Nah, yang belum terwujud, misalkan kita berdoa nih. Ya Allah pengen ini, tapi sampai akhir hayat kita nggak dikabulin doa kita. Nah itu jawaban Allah itu bisa dengan 3 tadi itu. Ya bisa dengan Allah kabulin langsung atau juga Allah ganti dengan atau buat tolak bala nggak dapat musibah, atau Allah simpan permintaan kita ini nanti di surga. Di saat kita misalkan masuk surga, insya Allah semua tuh ini permintaan kita di dunia itu semuanya dikabulin di surga oleh Allah. Nan kalau gini Nan bisa gak Nan? Boleh gak? Kita ngebantu orang yang pertama karena kasihan, yang kedua karena pengen dilihat baik sama manusia. Ya nggak boleh itu termasuk. Karena kasihan dulu, terus karena pengen dilihat baik. Ya sebuah amalan yang tercampur dengan ria, maka amalan tersebut menjadi dihapuskan oleh Allah. Dosa gak? Dosa gak? Jelas. Ria itu bisa masuk kesyirikan. Iya. Bisa masuk syirik. Iya. Nabi betul. Ria dalam hal Ria apapun kesyirikan. Dalam sebuah ibadah ria itu bisa masuk kesyirikan. Nabi punya mobil SAW baru, tin buka kaca 9 gitu langsung. Itu ria Nan masuk. Niatnya memotivasi. Enggak, maksudnya ria di sini ketika pengen dilihat orang lain, kita beribadah pengen dilihat orang ini masuk kepada kalau misalkan punya mobil baru pengen dilihat orang lain itu masuk ria gak? Sifat sombong. Ini lah itu lebih ke sombong ya. Kali ini dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Ria tuh konteksnya ibadah. Iya, ria di sini konteksnya ibadah yang masuk kepada kategori kesyirikan. Kata Nabi SAW, yang aku takutkan atas umatku itu syirik kecil. Kata Nabi. Kemudian para sahabat menanya, ya Rasulullah, masyirkul asghar, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya. Riya itu termasuk kepada syirik yang kecil. Maka riya ini dosanya besar ya. Jadi makanya itu ketika kita beribadah, jangan mengharapkan ridhonya manusia, tapi kita mengharapnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Sombong mah enggak ya? Sombong kenapa? Gak masuk ke syirik kan? Iya, masuk ke syirik ya. Wallahualam, sombong Lebih ke perspektif gak sih kalau sombong? Kayak gini deh, misalnya punya mobil mewah gitu, niat memotivasi orang. Nih gue bisa beli. Orang lain menyangkanya. Cuman orang lain menyangkanya tuh sombong. Ya itu lebih ke maksudnya sudut pandang orang. Iya, itu kan kembali ke niat kita ya. Ketika misalkan kita contoh gampangnya dalam hal jangan duniawi, kita urusan akhirat ya, misalnya begini. Ana pinter ngaji misalkan. Ana lagi ngaji, ana merduin suaranya biar orang-orang yang daerah tersebut ana niatkan biar bisa motivasi, biar semangat pada ngaji gitu. Misalkan, nah itu kalau misalkan demikian itu tidak menjadi mengapa. Ya. Tapi anggapan orang itu mikirnya kita sombong. Ya itu kan. Anggapan orang mah biarin berarti. Ya makanya itu kita nggak peduli urusan kitanya berarti. Ya kembali ke niat kita. Emang kalau niatnya tujuannya baik, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi terlepas dari itu, misalkan orang lain mau lihat, tuh lihat tuh, itu sombong ini, terus ngaji digini-giniin, misalnya dimerdu-merduin, itu penilaian orang, penilaian manusia. Tapi yang tahu hati kita dengan Allah. Itu kembali lagi ke niatnya. Jadi kalau misalkan kita juga beli mobil baru ya, beli mobil baru karena kita sebuah kebutuhan atau kita buat memotivasi kita nih. Anak kerja insya Allah bisa kok beli mobil nih. Ayo dong, ente juga pada bisa. Terus orang mau lihat pamer mobil baru, itu
penilaian orang. Yang tahu hati kita dengan Allah. Gini Nan, kembali lagi ke kalau misalkan gue punya masalah, gue pengen cerita ke orang, boleh gak sih? Cerita ke teman gitu. Curhat gitu. Apa lebih baik gue pendam, sholat gitu bagaimana? Cuman kalaupun mau cerita ke teman gitu boleh gak? Ya kalau itu berkaitan misalkan masalah aib kita atau kita pada punya masalah, ya yang pertama kita lebih baik cerita kepada Allah ya. Kita banyak curhatnya sama Allah Azza wa Jalla. Mungkin tapi kalau kita mau cari solusinya, misalkan kita punya sebuah permasalahan gitu, cerita ya, tapi kita ceritanya kepada orang yang kita percaya. Kita ceritanya kepada orang yang kita rasa bisa memberikan solusi tersebut kepada kita. Jadi jangan asal bicara sama orang gitu. Kita cerita sama teman kan takutnya ini sebuah aib buat kita, akhirnya orang tersebut nggak bisa dipercaya, malah akhirnya aib kita kemana-mana gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Kalau kita kan gamisnya di atas AC. Kayak gitu. Cuman gini, gue pikir dari tadi nih, lu ngerasa gak sih sekarang tuh di zaman sekarang Islam tuh kalah, yang gue rasain ini bisa benar bisa salah, Islam tuh kalah sama non Islam dari segi apapun. Ana tidak setuju kalau itu. Wah, iya sih. Ini kan pendapat ya. Kalau anak tidak. Dari segi materi lah. Ini banyak kaum muslimin yang tadi. Di Indonesia. Kalau lebih menurut ya, banyak juga orang kaum muslimin yang mereka kaya karena enggak. Kalau kita tahu sekarang begini. Naga. Enggak gini sih. Naga kan begini. Bukan masalahnya lebih banyak non muslim yang lebih kaya dengan kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya sesungguhnya surga itu diliputi atau enggak, surga itu penjara bagi seorang muslim ya, dan neraka itu surganya artinya begini, dunia itu surga bagi orang, bukan, dunia itu surganya orang kafir, sedangkan surga yang sebenarnya itu surganya orang muslim. Jadi makanya itu Allah bentangkan dunia ini buat orang-orang kafir. Karena apa? Surganya mereka ini, tapi surganya kita yang sebenarnya nanti di surga. Berarti yang muslim gak bakal bisa ngalahin kafir? Enggak juga, enggak seperti itu. Maksudnya begini, orang-orang kafir mereka merasakan bahwa dunia ini surganya mereka. Lebih jadi bebas mereka ada batasan. Halangannya halal gitu. Iya, kita kan makanya neraka itu diliputi dengan syahwat, sedangkan surga itu diliputi dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Makanya itu kan mereka nggak memikirkan mau dosa mau enggak, udah aja terabas gitu. Banyak orang yang mau main riba, mau main apa, yang penting gue bisa kaya ya sudah. Tapi kan kalau muslimin enggak, ada batasan-batasan yang nggak boleh, ada namanya penghalang yang kita harus taati ya. Makanya itu surga orang kafir itu ya, dunia ini surga bagi mereka. Bentar. Gue kepikiran ini gak sih? Ini kan surganya buat kaum kafir kan? Udah ini tuh surganya kaum kafir miskin. Kebayang gak sih? Kan kalau kaum muslimin tuh kalau misalkan dianya miskin masih ada kesempatan kedua di surga atau enggak? Ya udah aja kalau misalnya miskin ya udah lu tinggal taat aja ke agama gitu. Ya, ntar masuk surga hidupnya berubah. Ya. Kalau miskin ini kafir ya, tapi udah kan, miskin masuk neraka. Tapi kan semiskin-miskinnya orang kafir ya mereka tetap menikmati yang namanya dunia ini. Menjadikan miskin kayaknya nggak bisa nikmatin. Iya, maksudnya bukan menikmati ada marta bisa foya-foya, bisa jalan enggak, tapi mereka menganggap dunia ini sebuah surga, sebuah kenikmatan bagi mereka gitu. Misal gue main judi, tajir nih gue nih, punya duit 1 T, terus gue tobat gitu, duit gue jadi halal. Gue udah beliin ini, udah beliin itu, udah beliin ini, beliin itu, udah pokoknya udah beli ini beli itu. Nah gue tobat nih, gimana? Yang menjadi kehalalannya adalah rosmalnya ente, modalnya itu halal buat ente. Tapi di luar dari itu tidak halal buat ente. Jadi kalau misalnya udah jadi rumah, udah jadi ini, itu gimana? Lebih baik dijual.
Dijual. Karena duitnya? Itu ente dapat dari hasil yang haram. Duitnya kemanain? Di ente bisa pakai untuk maslahat kaum muslimin. Bukan sedekah berarti. Gak bisa. Allah tidak menerima sedekah kecuali yang baik. Terus digimanain? Artinya dipakai maslahat kaum muslimin, ente bisa pakai buat jalan. Yang tapi ente melakukan itu ente nggak dapat pahala. Karena dapat pahala? Iya, karena ente menghasilkan dari hasil yang haram. Seperti misalkan duit hasil riba misalkan. Nah, itu dipakainya untuk misalkan kalaupun mau diambil gitu, itu dipakai untuk maslahatnya kaum muslimin, seperti penerangan jalan, atau ente bikin ngaspal jalan, atau ente bikin WC umum, tapi bukan WC. Ngebangun masjid? Nggak boleh, haram, nggak bisa. Tidak haram tuh nggak boleh dipakai. Nggak bisa untuk buat yang halal, nggak bisa. Innallaha la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Maka yang diterima oleh Allah adalah hasil yang baik itu. Kecuali kalau misalkan dari uang judi, atau itu dari uang mencuri, atau itu nggak bisa untuk sedekah atau buat bayarin ibadah. utang. Nah, baru gue mau nanya itu. Atau bayarkan utang nggak bisa. Bayarin utang orang katanya bisa Bayarkan utang. Iya, misalnya orang nih, misalkan kayak si Adam judi nih, duitnya tapi taunya si Adam tobat. Ada si Fulan nih, dia nih susah banget. Terus punya utang. Nah, si Adam tuh bisa tuh buat bantuin itu tuh. Katanya gitu. Enggak juga. Wallahu a'lam, ana enggak tahu. Kalau bisa mah wajib. Sesuai halal kan pinjam 100 juta tuh. Kayak duit mana jadi halal. Wallahu a'lam. Kalau lu ngomong ya kalin. Anjir. Yang ana tahu itu dipakai buat buat maslahat kaum muslimin, seperti tadi ya, buat jalan, buat penerangan, buat buat ngebangun selokan misalkan. Bagi-bagi sembako. Nggak bisa. Kalau kan ada beberapa orang, gua nggak ngomong judi ya. Banyak gitu duit yang ditanyain. Nggak harus judi lah, cuman. Iya, ditanyakan kehalalannya lah. Terus tiba-tiba ke ente terus sholat Ya, kalau wallahu alam ya, apakah hasil judi tersebut akhirnya menjadi sebuah kehalalan setelah dia bertobat, wallahu alam. Tapi kalau dijelaskan di Al-Qur'an, yang ini uang riba, yang hasil riba. Kalau yang orang-orang yang kerja di bank itu bisa dibilang riba kan? Kerja di bank nih, hasil pegawainya. Semua yang berkaitan dengan riba maka nggak boleh. Baik itu. Nah, itu orang kerja di bank berarti dapat gaji dari riba ya, itu nggak boleh. Karena dia berkecimpung di hal yang riba. Baik itu penulisnya, baik itu yang jaganya, baik itu semuanya. Security yang berkaitan di riba semua. Iya, bisa. Kalau kita yang makainya? Makai banknya? Enggak. Nah, itu ada pembahasannya berbeda ya. Berbeda. Ketika misalkan kita menggunakan, dapat bunga nanti tiap bulannya. Ya, kita kan bisa keluar kan. Kita pakai buat penerangan jalan, kita bisa buat misalkan kita kumpulkan, kita bisa pakai buat bikin WC umum misalkan. Kalau ngasih ke fakir miskin? Nggak bisa. Uang riba itu tidak bisa dipakai buat sedekah. Enggak, maksudnya buat ngasih aja, kita nggak berharap pahala. Nggak bisa. Kalau sekarang jadi dosa gak kalau kita ngasih? Iya, karena kalau itu bisa. Penerangan jalan sekarang, penerangan jalan kan maksudnya kan modalnya gede. Kalau misalkan kita dari bunganya cuma 200.000 misalkan, kan paling naon sih itu? Ya mungkin kita bisa lihat misalkan ada beli tong sampah kali ya. Ada misalkan beli tong sampah buat misalkan di jalan, atau kita nyuruh orang bersihin selokan, kan itu bisa. Nah, orang yang mendapatkan hasil dari kita riba itu dia tidak terkena. Ya orang kalau orangnya tidak nyuruh orang itu lo bersihin, ntar gue kasih duit 100.000 misalkan. Ya itu orangnya tidak terkena di bersihin kebun raya tapi 100.000 ada ya. Bukan. Kan kalau misalkan belum orang-orang yang belum menikah, masih muda tapi tinggal bareng. Satu kosan gitu. Itu disebutnya kumpul kebo apa? Dosanya segimana tuh? Ya sama aja enggak Buffalo Gathering. Oh, harus dicambuk ya kalau kayak gitu Nan. Iya, itu kan kalau di dalam hukum Islam ya, karena kita kan tidak menegakkan hukum Islam ya. Artinya ada peraturan-peraturan yang lain. Tapi kalau misalkan di dalam syariat Islam hukumannya dia harus dicambuk 100 kali. Itu per hari. Hitungan per hari. Gimana tuh hitungannya? Sekali 100 cambuk beres apa gimana maksudnya?
Iya, intinya kalau dia itu kalau dia berzina ya, kalau dia berzina maka dia harus dicambuk 100 kali. Ini mah enggak, dia mah tinggal bareng apa? Nuntut ilmu. Enggak, kosannya selama ini ngecas handphone dong. Oh iya, gue mau nanya, emang beneran ini ada kosan nih. Ini di daerah rumah kita ada kosan nih. Kan kita tahu nih ini tempat zina. Berarti itu dosanya nyebar ke 40 rumah. Kalau di situ tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada orang yang mengingkari hal tersebut, maka ya mengingkari itu maksud ngingetin gitu. Ya, amar ma'ruf nahi munkar artinya mengingatkan, memberikan nasihat. Maksudnya apa? Enggak terus tidak ada setuju di situ maksudnya tempat ini jadikan sebuah tempat perzinahan gitu. Enggak ada itu, enggak ada nasihat, maka warga sekitar tersebut terkena dosanya. Karena penyebab suatu negeri itu diazab oleh Allah karena itu tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak adanya orang saling menasihati ketika misalkan suatu jadi dosa gitu ya. Suatu dosa itu dibiarkan begitu aja, maka Allah akan mengazab negeri tersebut. Nah, kan itu kalau misalnya begitu berarti benar. Setiap ada kayak bencana alam lah di suatu negeri itu berarti azab dari Allah karena dia melakukan sesuatu. Apa emang udah aja gitu kayak maksudnya sains aja gitu bagaimana? Ya. Tidak semua musibah itu termasuk dari azab Allah Azza wa Jalla. Bisa cobaan aja ya. Ya, itu bisa jadi sebuah cobaan ujian buat kita misalkan agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau misalkan jelas misalkan di negeri tersebut banyak kayak kemaksiatan, enggak ada orang yang amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang menasehati misalnya, kemudian datang musibah yang luar biasa, nah ini baru mungkin sebuah azab dari Allah. Nah kalau misalnya kita bercanda kita main PS terus bercanda taruhan misalnya kocing bercanda taruhannya ya judi itu namanya. Tetap dosa nan? Dosa lah itu. Bercandanya tuh gimana, diambil kan duitnya? Diambil sih. Ya kalau makanan barang-barang tapi endingnya oh ajib tuh. Berjudi bukan sesuatu yang halal. Kalau bercanda berdapat nggak bisa. Kalau turnamen, kalau misalkan turnamen nah kalau turnamen, kalau misalkan kita nggak ada pendaftaran misalkan kita daftar misalkan pasti ada tuh. Nah misalkan ini karena contoh misalkan Najim ngadain turnamen misalkan perlombaan apa gitu. Balap lari. Ya balap futsal lah kita anggap futsal. Semua biaya ditanggung sama Najim. Ya jadi yang kalah yang menang nggak ada pembayaran apa. Ini boleh. Tapi kalau misalkan di situ ada uang pendaftarannya, jadi ada yang merasa dirugikan di situ, nah ini yang nggak boleh. Jadi nggak boleh ada uang pendaftaran gitu ya? Iya. Misalkan masuk turnamen harus bayar misalnya 100.000. Misalkan duit pendaftarannya itu diambil untuk dibelikan hadiah gitu. Tapi kalau misalkan duit pendaftarannya itu dia daftar buat main gitu, dan hadiahnya itu beda lagi dari uang pendaftaran dari orang-orang yang nyumbang, nah itu nggak apa-apa. Karena berarti contoh misalnya lo daftar 50.000 harus beli minuman nih buat daftar. Uang daftarnya buat bayar lapangan futsal misalnya. Gitu. Nah itu beda. Misalkan dia patung-patungan sama aja kayak dia patung-patungan gitu. Dia uang yang dikumpulkan ini buat bayar bolanya, buat bayar lapangannya. Nah ini nggak apa. Tapi kalau misalkan uangnya diberikan hadiah apa segala macam, nah yang kalah kan dia tidak mendapatkan hadiah tersebut. Nah ini nggak boleh. Adanya ketidakadilan di situ, adanya kecurangan, dan ini termasuk bisa jadi. Kalau misalkan begini kan misalkan nih, misalkan kumahanya, gini deh, misalkan mau beli minuman nih, gue masih ada mau beli minuman ke warung, gue pengen minum, si Adam pengen minum, cuman gini jadi ngomong, ayo Dam, sweet aja kita, yang menang, yang kalah ke warung, itu gimana? Misalkan gue sweet, atau si Adam kalah, si Adam yang beli minuman, gue yang diem. Jatuhnya taruhan gitu. Taruhan gak tuh jatuhnya? Uangnya sendiri-sendiri. Cuma gue nitip. Ya itu beda. Itu cuman malas aja. Sebetulnya mah malas aja gitu. Tapi kalau misalkan udah kita sweet dah, yang kalah bayarin minuman. Nah ini baru termasuk judi. Tapi kalau misalkan kalah suruh ke warung setahun gitu. Wallah ada kejadian. Cari mana? Wallah kejadian. Suruh ke warung setahun. Kalah suruh warung. Kalau dia kalah nggak mau kalah sweet lagi. Nah itu. Emang ada yang gitu? Lu. Wallah alam kalau itu ya masuk judi atau. Itu mah gue nggak judi berarti ya. Ya Allah alam. Sweet kalah nih. Ke warung setahun sebelum beres. Nah artinya judi sini kan adanya orang yang dirugikan. Cuma kan itu jasa.
orang rugi gara-gara kalah sweet doang disuruh. Iya, artinya kalau judi di sini ada yang dirugikan lah. Ada ketidakadilan yang dirugikan. Dirugikan sebagai jasa tuh benar bisa nggak? Apanya? Rugi. Emang nggak bukan nominal duit tapi jasa tenaga. Nih kalau sekarang kita apa misalkan kita balap lari, kalau lu kalah, lu mijitin gua selama 10 hari. Itu termasuk jadi judi. Sama kan? Iya, itu kan maksudnya kan jatuhnya jasa tuh. Iya. Itu kan dari hasil pertandingan itu akhirnya yang kalah mijitin yang menang. Itu kayak gue tadi sweet. Iya. Tadi sweet emang duitnya masing-masing. Cuman si Adam jadi berangkat sendiri dan bawa minuman gue juga tuh. Iya. Wallahu alam. Tapi yang jelas artinya ada yang dirugikan, ada yang dimenangkan. Nah ini baru namanya perjudian. Ya si Adam bawa minuman 1 jadi 2. Tapi kan duitnya ada jalan lagi. Ya jalan. Dia lebih berat kasarnya. Obo tumpeng kata saya. Apa? Obo tumpeng. Wallahu alam. Tapi yang jelas kalau misalkan judi itu kayak di sebuah perlombaan ya, itu adanya pertandingan di situ yang kemudian ada yang kalah, ada yang menang, kemudian yang menang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari yang kalah. Nah, ini masuk ke dalam perjudian. Kalau ada sponsor mah aman gitu ya. Ya, kalau misalkan uang tersebut nggak dipakai buat hadiah. Hadiahnya itu dari sponsor, misalkan dia bayar ini karena bayar lapangannya apa segala macam, insyaallah itu sponsor situ. Tapi kalau si sponsor yang taruhan gimana? Gak bisa. Kalau si sponsor yang taruhan gimana? Kalau kita nggak tahu ya sudah. Kalau kita lebih ke dianya tuh. Iya. Nah kalau misalkan gue pengen katanya kita kalau misalkan pakai baju yang ada hewannya nggak boleh. Lebih tepatnya baju yang bergambar yang menimbulkan yang bernyawa, maka itu nggak boleh. Maka itu tidak boleh. Jadi nanti kenapa emang? Ya itu dilarang oleh Nabi SAW. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya itu terdapat gambar ataupun anjing. Ya, malaikat rahmat tidak akan masuk. Dan juga Nabi SAW juga melaknat orang-orang yang suka menggambar tapi yang bernyawa ya. Bahkan nanti yang bernyawa tersebut akan dibangkitkan oleh Allah menuntut orang-orang tersebut itu. Tanaman masuknya? Enggak, kalau tanaman tidak. Yang bernyawa di situ yang punya mata, yang bergerak. Berarti kalau misalnya gue gambar yang pakai mata, ya kalau nggak pakai mata nggak masalah. Artinya ada kekurangan di situ. Kayak misalkan kita gambar badan tapi nggak ada mukanya gitu. Kalau misalnya gue gambar cewek seksi telanjang tapi nggak pakai muka, dan ya ini mau ngapain itu? Ada misalkan buat baju biar kerenan, ada aja desain gitu. Itu kan jadi sebuah fitnah akhirnya. Jadi fitnah nggak boleh berarti. Buat orang yang melihat itu kan sesuatu yang nggak baik. Gitu. Berarti kalau gue gambar baju, bikin baju nih ada gajah tapi nggak ada kupingnya boleh? Lebih ke ini ke muka. Oh muka. Ada. Kalau ini kan tulisan kaligrafi di rumah. Ya itu juga menjadi perdebatan para ulama ya. Karena tulisan Al-Quran itu kan bukan untuk dipajang tapi untuk dibaca dan ditadaburi maknanya. Nah itu dilihat lagi kalau misalkan dia hanya sekedar buat lukisan atau sebuah pajangan, yaitu tidak ada manfaatnya gitu. Lebih baik ya nggak usah. Jadi ingat kalau yang assalamualaikum di rumah gitu boleh. Ya kalau untuk salam, untuk mengingatkan, insya Allah nggak boleh. Kalau surat gitu. Nah itu kalau yang menjadi ada ayat kursi misalkan dipajang, akhirnya wallahu alam sebagian ulama mengatakan boleh, tapi sebagian lagi tidak karena lebih baik jangan gitu. Ya lebih baik jangan karena tujuan diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca dan ditadaburi maknanya. Tanpa air kalau misalkan dipajang pasti kebaca nan. Iya. Enggak tuh. Ayat kursi panjang men. Ya baca, itu kan kalau orang yang bisa baca dibaca, tapi kalau orang yang nggak dibaca tulisannya belibet begini kan. Akhir zaman kan ditarik tuh katanya. Apa tulisan Quran ya? Kaligrafi juga nggak ada ya? Kalau kaligrafi nggak tahu Allah, tapi kan tiba-tiba ada ini kan tulisan nih kaligrafi kosong. Kan kalau baca Al-Quran nih. Panik ya. Baca pakai bahasa kita sendiri nih, nggak pakai bahasa Arab Al-Qurannya kayak terjemahan. Artinya. Iya. Jadi bawahnya ada tulisan Indonesianya gitu. Pahalanya? Enggak. Karena yang disebutkan Nabi SAW man qara harfan fi kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, itu adalah bacaan Al-Qur'annya, bukan bacaan terjemahannya. Ya, jadi yang mendapatkan pahala itu bacaan Al-Qur'an, bukan terjemahan ininya. Jadi bawahnya kan suka ada Latinnya. Bahasa kita jadinya.
Karena Rasulullah mengatakan la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sekarang kalau dalam bahasa Arab, alif itu satu huruf. Kalau pakai Latin itu Latin, ada berapa huruf? 4 huruf. Ya, itu kan makanya tidak termasuk. Kalau mim, ya kan dalam bahasa Arab mim itu satu huruf. Kalau Latin 3 ada 3 huruf. Nah, ini makanya itu tidak termasuk. Kalau ini kan gue pengen tahu cara ngebedain itu kita kan misalnya kena musibah, itu azab atau cobaan ngebedainnya dari mana? Untuk membedakan ya, wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita melakukan sebuah dosa, misalkan kemudian ada datang ujian dari Allah, maka kita bisa menjadikan itu sebuah musibah atau sebuah azab dari Allah, sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Cuman kan gini, secara manusia kan selalu ngelakuin dosa gak sih? Iya. Di saat maksud gue di momen mana gitu kita nih, oh ini mah azab, oh ini mah cobaan. Iya. Gitu. Kalau untuk membedakannya, wallahu alam, ana tidak tahu secara pastinya untuk berkira oh ini ternyata azab dari Allah atau ini musibah dari Allah. Wallahu alam. Tapi yang jelas di saat kita mendapatkan ujian apapun itu, baik itu dalam musibah, di dalam atau adab, ini menjadi sinyal baik dari Allah Azza wa Jalla agar kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sinyal baik dari Allah, tanda sayangnya Allah kepada hambanya. Allah kasih ujian. Ya Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah kalau cinta sama sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Ya, tanda cinta Allah kepada seseorang, maka Allah akan uji orang tersebut. Ya, jika orang tersebut ridha dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Justru sebaliknya, kalau dia tidak ridha, dia marah, dia tidak terima, maka dia juga akan mendapatkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Kan kalau misalkan masalah potongan rambut diajarin nggak? Ada nggak aturannya? Ada di dalam kita bercukur ya. Harus panjang rambut kita, apa harus botak? Ya, yang jelas ya mungkin kita di dalam motong rambut kita harus rapi. Ya, karena Nabi SAW itu cukuran potongan rambutnya itu rapi. Meskipun Nabi panjang rambutnya, tapi Nabi itu rapi. Ya, potong selalu menjaga rambutnya, selalu menyisir rambutnya. Tapi di saat kita misalkan potong rambut, maka yang harus kita perhatikan jangan sampai kita ada potongan rambut yang dinamakan dengan qaza. Apa tuh? Nah, qaza itu memotong sebagian dan membiarkan sebagian. Nah, insyaallah nggak ada yang qaza di sini. Gua qaza gak ini? Qaza di sini dia memotong abis sebagiannya, kemudian yang dia sisakan sedikit doang. Balotelli. Ya itu mungkin bisa kategori. Oh kalau sebet alis. Sebet alis. Itu disebet apa? Enggak boleh. Oh enggak boleh. Tapi ini berarti bukan qaza kan? Ya, lebih kalau misalkan atasnya juga dipotong sedikit itu dipotong. Bukan qaza. Oh, waktu itu soalnya kayak momen ini gak sih yang baru keluar tuh koza kayak langsung tah sia koza caing kudu kumaha tuh ya kudu botakan kabeh kan gitu. Artinya dia tapi nggak paham, baru dengar tapi nggak paham. Langsung kan semua orang langsung di ini tuh karena definisi koza yang dijelaskan memotong sebagian, membiarkan sebagian. Itu biar panjang aja terus. Artinya yang tengahnya dibiarin aja. Iya. Cuma berarti secara nggak langsung kalau misalkan kayak gue masih kan dari sini kayaknya yang rambutnya beda, kayak gue masih ajim doang gak sih? Yang lain enggak kan? Ya artinya potong sedini ininya masih motong tersisa. Nih, pinggir gue potong, tengahnya enggak, tangannya sama dimin aja, nggak dipotong sama sekali. Itu koza berarti. Ya membiarkan berarti. Ya itu artinya di sini tuh benar-benar dihabisin botak, terus kemudian hanya disisakan tengah-tengahnya aja. Nah itu kalau misalkan ini bagian atasnya dirapihin, ana rasa itu tidak termasuk qaza. Artinya benar-benar sisanya sedikit, tengah-tengah sini sampai belakang nggak dipotong sama sekali, dia biarkan biar panjang. Nah ini bisa termasuk qaza. Nabi rambutnya panjang tuh gimana? Berarti kan kita sunahnya panjang kan? Kalau misalkan kita mau menjalankan sunnah Nabi SAW di dalam berpakaian misalkan, ya Nabi SAW itu panjang, tapi Nabi itu rambutnya rapi.
Panjang gak rapi. Nah, itu yang langsung cuma gelo namanya. Tapi rapi. Iya. Panjang rapi. Karena kan banyak orang-orang patokannya gimana tapi? Panjang rapi itu patokannya. Artinya benar-benar dia apa namanya di bukan aslinya di sisi rapi apa dirawat rambutnya. Kan ada orang-orang yang rambutnya panjang dibiarin begitu aja gitu. Tapi benar-benar yang rambutnya keribu? Ya rambutnya keribu lah. Ya kalau misalkan maksudnya keribonya tapi rapih gitu. Kan ada tuh yang keribo rapih itu gak? Gimana kalau keribo rapi? Anak rasa keribo Enggak ada kan dicukurnya tuh jadi rapi. Jadi rapi ada. Itu kayak ini tuh gak sih kayak semak-semak baru beres dipotong gitu tuh. Kayak jamur. Bukan sunnah Nabi. Kalau Nabi kan rambutnya itu agak sedikit lurus, bergelombang. Keribo enggak bisa ngikutin sunnah Nabi rambut panjang. Enggak bisa karena kan rambutnya Kasihan amat. Itu. Iya, kan ada sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Nggak harus rambut ya. Oh, kan? berarti kita bisa milih-milih sunnah. Bukan memilih-milih sunnah. Artinya di saat kita tidak bisa menjalankan sunnah yang ini kan ada sunnah yang lainnya. Kan gue pengen nanya nih. Kalau anak-anak Down syndrome itu gimana? Ibadah kan ngaco pasti kan. Maksudnya surga apa gimana nih? Iya. Ketika misalkan seseorang itu diangkat, maka orang tersebut diangkat kewajibannya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika misalkan dia dari lahir misalkan sudah gitu ya. Kehilangan akalnya misalkan baik itu baik itu misalkan dia ODGJ misalkan atau dia kekurangan akalnya, dia tidak bisa tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah, maka ketika dia sampai meninggal maka dia dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla dari kewajiban. Artinya dia bersih dari dosa. Bersih dari dosa ya. Jadi dari dosa. gitu ya. Orang yang kayak gitu bisa sembuh ya? Wallahu a'lam. Tapi ya kebanyakan sih enggak. Kalau misalkan mungkin kalau dapat mukjizat dari Allah ya dari kekuasaan Allah ya bisa saja sembuh. Begitu. Dan kalau misalkan kayak ya tadi pertanyaan lu tadi tuh, kalau misalkan pakai anting gitu, boleh jadi imam Nan? Pakai laki, pakai anting, pakai gelang. Yang jelas ya laki-laki nggak boleh pakai anting ataupun gelang ya, karena itu bisa menyerupai wanita ya. Rasulullah gelang pria? Hah? Gelang pria? Apa? Gelang pria. Gelangnya gelang cowok, gelangnya cowok. Karena pada hakikatnya yang memakai gelang itu wanita bukan laki-laki. Ya, karena pada hakikatnya memakai gelang, memakai tapi bukannya cincin boleh ya? Cincin. Kita tidak bicara gelang, kita bicara cincin. Nggak, sunnah Nabi SAW itu memakai cincin itu di jari manisnya. Hanya satu dan terbuat dari perak. Ih, cocok. Emas putih nggak boleh? Itu kan 3 ente pakai. Nah, emas putih boleh? Lebih bagus lah. Emas putih, wallahu alam. Kategori emas itu tidak dibolehkan. Kategori emas itu tidak dibolehkan. Tapi kalau misalkan berkaitan tadi boleh jadi imam, ya syarat seseorang jadi imam itu pertama dia harus lebih pandai di dalam baca Al-Quran. Artinya keilmuannya tentang Al-Quran itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu syaratnya adalah dia lebih banyak keilmuan hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah yang paling tua. Yang keempat adalah yang paling pertama masuk Islam. Jadi kalau misalkan mau jadi imam, apakah kalau kita bicara sah ya sah saja. Berarti bener ya kalau misalnya kita mau sholat nih. Kita lihat siapa yang paling imam paling tua siapa paling kolot gitu. Ya, tapi dilihat dulu dia harus lebih paling alim. Kalau misalkan ada seorang alim masih muda, tak ada orang yang tua tapi nggak alim, maka kita harus mendahulukan orang yang lebih alim. Tadi apa aja nan imam nan? Yang a'lamu bi kitabillah, yang lebih tahu tentang ayat Al-Quran. Kemudian a'lamu bil hadis, yang paling tahu tentang hadis Nabi. Kemudian yang ketiga baru yang paling tua. Kemudian yang keempat yang paling pertama masuk Islam. Artinya yang paling pertama. Hatta misalkan ada non Islam mualaf, dia paling jago bacaannya, tetap baik lagi yang pertama. Ya, berarti non Islam tersebut atau mualaf tersebut yang berhak untuk menjadi imam. Jadi imam. Ya kan yang penting tuh yang pertama. Yang pertama adalah alam. Nah, kalau misalkan
ada mu'alaf misalkan dia benar-benar hafal 30 juz, bacaan Al-Qur'annya bagus misalkan. Kita yang sudah Islam dari dulu yang biasa aja bacanya, maka mu'alaf tersebut yang lebih paham tentang Al-Qur'an, dia lebih berhak untuk menjadi imam. Kalau baca Al-Qur'an wajib Nan? Baca Al-Quran wajib. Wajib apa sunnah? Ya itu menjadi pedomannya kaum muslimin ya, diturunkannya Al-Quran itu untuk dibaca, maka dia harus membaca Al-Quran. Tapi kalau misalnya gua sehari ini nggak baca Al-Quran nggak dosa. Ya itu tidak dosa, cuman dia tidak mendapatkan keutamaan di dalam Al-Quran. Membaca apa mempelajari? Apa? Membaca apa mempelajari? Yang pertama yang jelas untuk dibaca, kemudian ditadaburi maknanya. Jadi yang paling penting itu ya dibaca terlebih dahulu. Kan kalau kayak sekarang itu kan kayak baca aja, tapi nggak tahu nih artinya apa. Ya, itu gimana? Di saat di bulan Ramadan maka kita diperintahkannya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Nanti setelah di luar bulan Ramadan kita mau memperdalami, kita pelajari, kita tadaburi. Oh kita baca nih bulan Ramadan apa sih artinya? Nah itu menjadi sesuatu yang bagus. Man, kalau gue ditato nih, kan itu haram jelas. Terus mau tobat gitu, mendingan dihilangin tatonya apa didiemin aja? Taib. Oh iya penting. Kalau misalkan banyak orang yang mualaf gitu kan? Ya orang yang bertaubat dari tato misalkan, jika misalkan untuk penghilangannya itu ada sebuah sakit yang dia nggak kuat, justru menimbulkan dia terluka atau apa, ya lebih baik nggak usah dihilangkan karena Allah sangat maha pemaaf ya. Jadi artinya yang sudah bertato ya dia bertaubat dari perbuatannya, dia menyesali apa yang telah dibuat, insya Allah Allah Ghafur Rahim, Allah maha pemaaf. Jadi tidak perlu dihilangkan, rasa tidak perlu dihilangkan. Zaman Rasul ada yang ditato nih? Allah alam, mana nggak tahu. Oh nggak ada kisahnya gitu. Dia keluar tahun berapa ya? Nggak pernah ditato. Cuman kan awal ditato bukan pakai tinta kali, yang pakai ini pemanas Itu untuk pengobatan. Boleh nggak pengobatan itu? Sekarang sudah tidak boleh. Dulu zaman Nabi boleh. Zaman Nabi boleh. Itu pengobatan kei namanya. Yang kaki ya? Pengobatan yang menyakitkan boleh berarti Nan? Itu kan bukan, maksudnya dulu itu kan nggak secanggih zaman sekarang gitu. Teknologi. Jadi orang-orang yang dulu yang beres perang, yang mereka untuk menghentikan pendarahannya, maka digunakan kei, besi cuman itu panas. Cuman itu kenapa nggak masuk apa teh? Tidak masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya. Orang yang tadi ruqyah ya. Betul. Orang yang pengen masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, diantaranya itu orang yang tidak percaya tatoyur, percaya yang namanya kesialan, tidak juga tidak pengobatan kei, dan juga tidak minta diruqyah, minta ya, bukan meruqyah tapi minta diruqyah. Kemudian yang keempat, dia senantiasa bertawakal kepada Allah. Kalau kita minta ruqyah buat teman boleh kan? Kalau kita boleh itu. Nah, kalau nih sekarang kan di tahun 2025, gimana sih cara kita menjalankan hidup di tahun 2025 dengan perkembangan zaman, dengan penuh, pokoknya maksiat tuh kayak lebih digampangin juga. Iya, sana sini tuh kayak gampang banget. Sini lihat cewek nggak pakai auratnya kelihatan, sini kelihatan. Jauh lah. Di mana-mana penuh riba. Maka sedikit harus nyuap, ini harus nyuap. Ya, maka Nabi SAW berpegang teguh di atas agama di zaman penuh fitnah, artinya di zaman penuh. Sekarang bisa dibilang zaman penuh fitnah. Jelas, zaman sekarang zaman penuh fitnah. Itu seperti apa? Seperti seseorang itu memegang genggaman batu bara. Kebayang nggak? Ente pegang batu bara, susahnya seperti apa? Panasnya seperti apa? Nah, orang yang berpegang teguh kepada agama diibaratkan seperti itu, seperti seseorang yang memegang batu bara. Artinya pas sulit luar biasa. Tapi jika dia konsisten, artinya dia senantiasa berpegang teguh kepada agamanya, artinya menjadikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai pedoman dia, maka jauh lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang biasa aja. Artinya di saat kita di zaman penuh fitnah ini, makanya seseorang jika pengen selamat, maka jadikanlah Al-Quran dan hadis SAW menjadi pedoman dia. Gini Nan, di zaman dulu, zaman Nabi, ada Nabi. Kalau ada apa-apa kita bisa ngobrol sama Nabi. Langsung enak ya.
Di zaman sekarang Nabi itu bisa dibilang cuma jadi cerita yang kita harus mengimaninya. Pahala di zaman sekarang sama di zaman Nabi itu lebih gede mana, Nan? Apa sama aja pahala yang kita dapetin? Atau lebih mulia mana lah? Ya jelas di zaman Nabi SAW. Karena ya zaman Nabi SAW fitnahnya jauh lebih besar. Nabi SAW menghadapi orang-orang kafir. Nabi SAW menghadapi orang-orang Quraisy, artinya orang-orang munafik, dan Nabi SAW mempertaruhkan Islam ini dengan darah dan hartanya gitu. Tapi setelah misalkan Islam berjaya, nah kalau misalkan kita berbicara misalkan di saat Islam telah berjaya nih dengan Islam zaman sekarang, maka lebih afdal mana kita berpegang teguhnya? Maka zaman sekarang. Oh, karena yang kita rasain sekarang karena Islamnya udah jaya. Iya. Tapi gini kan, kenapa golongan Nabi Muhammad yang masuk surga duluan? Golongan? Ya kan kita termasuk golongan Nabi Muhammad kan? Iya. Karena itu sebuah Nabi yang masuk duluan maksud lo? Enggak. Pokoknya dari 25 Nabi itu golongan Nabi Muhammad yang masuk duluan kan? Iya betul. Itu kenapa? Ya disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, dan umatnya Nabi SAW juga umat yang pertama kali masuk surga. Ini sebuah keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Berarti kita tuh istimewa ya. Iya betul. Bahkan saking Allah sayang sama umatnya Nabi Muhammad, kebaikan yang kita lakukan itu banyak dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Beda dengan kaum sebelumnya yang nggak banyak keutamaan yang Allah berikan, tapi di umatnya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali yang kebaikan kita rasa anggap kecil ya, sederhana, tapi dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kan ya kita jadi istimewa daripada apa karena Nabi Muhammadnya, Nabi Muhammad SAW. Tapi kebayang gak sih kalau zaman dulu nih, posisi kita nih hidup di zaman Nabi, tiba-tiba ada orang ngaku Nabi. Percaya nggak lu? Kayaknya itu makanya di zaman Rasul. Lu berbagai kita hidup di zaman Nabi gitu. Kita mungkin bisa seperti kayak Abu Jahal. Iya. Karena kemungkinannya gede itu. Kemungkinan besar. Kita ada orang tiba-tiba ngaku sebagai nabi ya, punya mujizat ini turun di gang. Terus kita pasti siapa ini kan orang-orang. Cuma orang Nabi pernah memperlihatkan hal-hal yang sih di luar logika gak? Orang tuh bisa menunjukin ke sahabat kalau misalkan Nabi itu misalkan bisa tiba-tiba pindah satu negara, lari cepat gitu, teleport gitu. Kan ada beberapa mukjizat. Ada beberapa mukjizat Nabi selain mukjizatnya Al-Qur'an ya. Nabi SAW itu pernah membelah bulan. Wansyaqqal qamar. Iya betul. Disaksikan oleh orang-orang di sekitar itu, bulan itu benar-benar terbelah. Bukan artinya cuma fata morgana ya. Yang kita lihat itu ini kebelah apa enggak ya? Enggak. Benar-benar bulan itu terbelah luar biasa. Dan Nabi SAW itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi berpindah dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Itu sendiri apa sama sahabat? Ceritanya keren tapi itu. Bukan, itu bersama malaikat. Artinya kejadian tersebut tuh memang tidak disaksikan secara langsung. Artinya tapi Nabi itu pernah melakukan sebuah kelebihan yang Allah berikan, itu perpindahan dari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau misalnya kejadian yang disaksikan langsung oleh para sahabat itu diantaranya Nabi pernah membelah bulan. Selebih dari itu apakah Nabi bisa terbang, apakah Nabi bisa itu, wallah nggak ada diriwayatkan. Nggak ada ya. Nabi pernah. Berarti sekelas Nabi aja nggak bisa terbang ya? Ya nggak ada keutamaan. Jalan di atas air gitu. Nggak ada. Nabi aja Isra Mi'raj cuma sekali ya. Itu masa 70 kali. Aneh ya. Sih. Nabi itu ada berapa sih? Nabi itu ada berapa sih? Nabi itu ada berapa? Ya. Anak kecil tapi bisa terbang. Nabi bisa madamin api neraka jahanam? Enggak kan ya? Nabi itu ada berapa, Nan? Kita beda topiknya nih. Apa? Nabi itu ada berapa? Nabi itu ada berapa? Taib. Sebagian para ulama itu ada berbeda pendapat tadi. Sebagian mengatakan kalau Nabi itu ada sekitar 400-an Nabi.
Tapi kalau rasul itu kalau tidak salah ada sekitar 113 rasul. Tapi wallahu a'lam, ini sebagian pendapat dari para ulama, tapi tidak ada yang tahu secara pasti ya jumlah nabi dan yang Allah rasul. Ya jumlah nabi dan rasul yang Allah utus. Ada gak karena yang di luar 5 rasul yang lu tahu deh? Nah, rasul itu kan ada 113 nih. Iya. Ada di antara kan yang kita tahu 5. Bukan, 5 itu ulul azmi. Ulul azmi. Jadi di antara 25 Nabi Idris yang kita sering pelajarin, itu tuh bukan 5 rasul kan? Ada berapa? Yang kita pelajarin bukan pelajari kan nama-nama nabinya kan ada 25 nih. Iya, karena nabi dan rasul itu berbeda ya. Iya. Maksudnya itu di antara 25 itu. Iya. Nah, di antara rasul itu ada 5. Selain dari itu wallahu a'lam. Maka dari itu kan yang kita ketahui itu hanya 5. Terus kan? Tahu 113 dari mana? Itu kan hanya pendapat dari para ulama ya, pendapat secara makna itu. Bukan Al-Qur'an atau bukan kata Nabi. Bukan. Wallahu a'lam. Kalau pendapat ulama bisa salah enggak sih, Nan? Bisa. Pendapat ulama bisa salah. Pendapat ulama. Artinya begini. Kalau kita ada 4 ulama nih, apa? 4 madhab. Ini bisa ada yang salah enggak sih? Bisa lah, bisa. Di antara mereka bisa ada. Mereka hanya manusia biasa. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, jika misalkan pendapatku salah, ya pendapatku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah pendapatku. Imam Syafi'i. Gimana ya maksudnya? Cuman gini nih. Artinya begini. Salah itu misalkan begini ya. Ketika misalkan Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat, misalkan kita contoh ini. Salat maghrib itu 4 rakaat. Ini misalkan ya. Misalkan. Salat Imam Syafi'i berpendapat salat maghrib itu 4 rakaat misalkan. Ya, misalkan. Iya, tekanin lagi. Kemudian dilihat dari pendapat Imam Syafi'i membawakan hadis Nabi, misalkan hadisnya seperti ini. Ternyata ulama-ulama yang lain seperti misalkan Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan sholat maghrib itu 3 dasarnya Al-Quran ini, hadis Nabi SAW ini lebih kuat gitu. Pendapat 3 madhab tersebut lebih kuat, maka berarti pendapat ini pendapat yang salah. Jadi gitu kita tanggung jawabnya gede ya kalau salah tuh. Ya besar. Umat. Tapi kesalahan mereka para ulama itu mendapatkan pahala dari Allah. Artinya bukan mendapatkan pahala. Ketika seorang ulama itu berijtihad, artinya memberikan fatwa, memberikan pendapat, dia dapat 1 kebaikan. Meskipun ijtihadnya salah. Tapi jika seorang ulama ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 kebaikan. Artinya meskipun dia salah, tapi di dalam berijtihad dia memberikan fatwa dengan dasar dalil-dalil yang dia ketahui, dia dapat 1 kebaikan. Kita kan disuruh hidup seperti Rasulullah, sunnah Rasulullah. Tapi kenapa kita tuh berpatokan sama imam yang 4 ini, Nan? Lu yang ini mazhabnya ini, yang ini mazhabnya ini. Kenapa kita terus beda-beda lagi? Dan kayak jadi golongan itu sih, jadi pisah-pisah. Gitu. Ya, maka di dalam kita beribadah tetap yang menjadi tolak ukur kita dalam beribadah adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, ketika misalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu telah disepakati misalkan, nah itulah kemudian para ulama itu memandang atau melihat hadis tersebut dari berbagai aspeknya, karena bahasa Arab itu memiliki maknanya yang berbeda-beda. Ada satu bahasa Arab yang katanya sama ya, tapi maknanya itu berbeda-beda. Maka di saat itulah pusing amat ya kalau gitu ya. Iya, maka dari itulah para ulama itu mengambil istinbat atau mengambil atau mengartikannya itu dengan arti yang berbeda-beda. Terus sama ini sih maksud gue sebenarnya kita kali ya intonasi kali ya. Ya. Maksudnya intonasi ngomong apa kayak ini apa makanan datangnya bisa marah bisa enggak gitu. Enggak, lebih kayak apa jeng. Apanya apa? Jeng. Lu mau kemana? Lu jeng siapa? Lu berangkat sama siapa? Sama lu enggak, itu tuh satu kata tapi artinya beda. Jeng. Iya, seperti itu kan dalam bahasa Sunda tuh. Bisa lu kayak kami kita ngerti nonton pakai jeng. Kayak gini kami kita gitu kan. Ya, misalkan begini. Sama kajeng. Ya kayak misalkan begini, simpel lagi nih, misalkan ada kata apa itu dipisahkan biasa dipakai untuk bertanya, misalkan
apa ini? Nah, maksud apa ini? Apakah ini pertanyaan? Apakah kata apa ini sebagai takkid, penguatan? Apakah apa ini sebagai isyarat? Nah, inilah akhirnya yang para ulama itu berbeda pendapat. Nah, Nabi di saat itu membawakan hadis ini dan menggunakan kata ini, apakah itu katanya seperti ini? Nah, itu yang akhirnya mereka itu berbeda pendapat. Sama ini maksud gue lebih ke terakhir. Kenapa terus jadi imam 4 ini jadi patokannya gitu? Jadi patokan kita. Ya. Apa dia yang paling hebat apa gimana maksudnya? Ya, di antara mereka artinya 4 madhab ini mereka jelas ya ulama-ulama yang besar di masanya ya. Maka madhab ini hanya sebagai gampangnya itu cara kita melihat di dalam kita beribadah. Artinya begini, kalau Nabi SAW itu pernah beribadahnya sholat seperti ini, pernah seperti ini. Nah, 4 madhab tersebut, 4 imam inilah akhirnya yang menguraikannya. Artinya Imam Syafi'i berpendapat kalau sholat itu ya gampangnya seperti ini. Tapi yang jelas artinya begini, kita jangan terlalu berpatokan sama 4 imam ini. Jangan jadikan 4 imam ini sehingga bisa mengalahkan hadis Nabi ataupun mengalahkan Al-Quran. Ya, jika 4 imam tersebut bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis, ya sudah pendapatnya kita tinggalkan. Artinya yang benar-benar kita jadikan pedoman itu udah aja Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terlepas itu 4 imam itu berbicara apa, tetap yang jadi kita patokan adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat. Panjangnya nih sebenarnya ya. Parah ya artinya masalahnya gue kan kencing nih. Madhab itu hanya pendapat para ulama saja. Tapi yang jelas kita mau bermadhab, kita nggak boleh terlalu bermadhab. Misalkan anak pokoknya Syafi'i, apa yang dikatakan Imam Syafi'i anak kerjakan, selain dari Imam Syafi'i, Imam Malik atau nggak mau anak terima, ini juga nggak boleh. Oh malah gitu? Iya, kalau misalkan pendapat dulu gue SMP nih, kalau lu ikutan imam Syafi'i, misal lu cara berpakaiannya semuanya lu ibadahnya tuh harus ngikutin Imam Syafi'i. Malah begitu gue dengar. Ya, kalau misalkan pendapat Imam Syafi'i itu salah ya, maka kita nggak bisa jadikan. Jadi kita hanya sebagai acuannya aja lah. Acuannya ini Imam Syafi'i ini. Tapi kalau misalkan pendapat Imam Syafi'i salah ya kita nggak bisa jadikan acuan. Tapi nggak berpatokan sepenuhnya. Iya, nggak bisa kita berpatokan 100% kepada 4 madhab tersebut. Itu udah jelas. Tetap yang jadi patuan 100% kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.